Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatnya Zahra. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam tentang teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Haida Rahmaini Jamila, dan yang saya sayangi teman-teman yang sedang menonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke video pembelajarannya. Uang dalam Islam. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang sah, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Uang memiliki fungsi utama sebagai media pertukaran, unit perhitungan, dan penyimpan kekayaan. Islam memandang uang sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan uang harus sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan manusia dan mencegah terjadinya kezaliman. Oleh karena itu, dalam Islam dilarang segala bentuk praktik riba, spekulasi, dan aktivitas ekonomi lainnya yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Uang harus digunakan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti investasi, pembiayaan, dan perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, uang dalam Islam memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosial ekonomi yang berkeadilan dan maslahah bagi seluruh umat manusia. Fungsi uang dalam Islam. Dalam Islam, uang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, media pertukaran atau medium of exchange. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien karena memudahkan proses pertukaran. Yang kedua, unit perhitungan atau unit of account. Uang berfungsi sebagai satuan untuk mengukur dan membandingkan nilai suatu barang atau jasa. Hal ini memudahkan proses penetapan harga dan perhitungan transaksi ekonomi. Yang ketiga, penyimpanan nilai atau store of value. Uang dapat berfungsi sebagai alat untuk menyimpan kekayaan dan daya beli sehingga kekayaan yang dimiliki dapat terjaga nilainya dari waktu ke waktu. Yang keempat, standar pembayaran yang ditangguhkan atau standard of deferred payment. Uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di masa mendatang sehingga memudahkan transaksi yang melibatkan pembayaran di kemudian hari, seperti pinjaman. Selanjutnya, dasar keuangan dalam Islam. Dasar keuangan dalam Islam dilandaskan pada beberapa prinsip dan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa dasar keuangan dalam Islam. Yang pertama, larangan riba. Al-Quran dengan tegas melarang segala bentuk praktik riba atau bunga dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. Riba dipandang sebagai praktik yang mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Yang kedua, zakat sebagai kewajiban finansial. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab atau jumlah minimum yang disalurkan kepada yang berhak. Yang ketiga, larangan gahar dan maisir. Islam melarang praktik gahar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian dalam aktivitas keuangan karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Yang keempat, larangan jual beli haram dalam Islam. Dilarang memperjualbelikan barang atau jasa yang haram seperti narkoba, minuman keras, dan prostitusi. Yang keenam, prinsip maslahah. Aktivitas keuangan dalam Islam harus memberikan manfaat atau maslahah dan kemaslahatan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan secara luas. Yang ketujuh, larangan penumpukan kekayaan. Islam melarang penumpukan kekayaan dan mendorong agar harta kekayaan dapat diputar dan dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Nah, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, sistem keuangan Islam mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama. Cara halal perolehan uang dalam Islam. Dalam Islam terdapat beberapa cara yang halal dalam memperoleh uang, antara lain: yang pertama, bekerja dan mencari nafkah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan mencari nafkah secara halal. Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang kedua, perdagangan atau jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam asalkan dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, investasi. Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti investasi aset real, saham, perusahaan yang halal. Yang keempat, warisan. Menerima warisan dari keluarga yang telah meninggal dunia juga merupakan cara halal dalam memperoleh uang. Yang kelima, hibah dan hadiah. Menerima hibah atau hadiah dari orang lain yang diberikan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, hasil keahlian dan keterampilan. Memperoleh uang dari hasil karya, keahlian atau keterampilan yang dimiliki seperti menjadi konsultan, penulis, seniman, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari video pembelajaran saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.